Shalom, sahabat Kristus terkasih, kembali di dalam renungan harian. Di setiap hari Kamis, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan melupakan kebaikan Tuhan. Nah, sahabat Kristus, manusia itu ternyata mudah sekali lupa untuk hal-hal yang baik, tetapi susah untuk melupakan hal-hal yang buruk. Bisa jadi hal ini diakibatkan oleh otak kita yang didesain untuk survival, sehingga lebih mengingat hal-hal buruk agar tidak terulang lagi. Atau bisa jadi karena hal-hal yang baik itu kita anggap sebagai sebuah kewajaran. Misalnya, seorang istri setiap hari menyiapkan makanan buat kita, maka hampir dipastikan kita lupa untuk berterima kasih karena hal itu kita anggap sebagai kewajaran. Ya, memang ada tugas seorang istri seperti itu. Tetapi apabila suatu saat istri kita marah oleh karena satu atau dua hal, kemudian tidak mau menyiapkan makanan untuk kita dan keluarga, maka kita akan menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk, karena tindakan istri yang tidak melayani bisa melukai ego, sehingga kita anggap hal itu buruk. Nah, kebiasaan dan sikap hati yang seperti ini ternyata berlaku juga untuk Tuhan. Apabila kita hidup sehat, maka semua pekerjaan berjalan baik dan keuangan kita aman. Maka kita lupa bahwa semua itu adalah berkat anugerah Tuhan. Kita sangka bahwa hal itu sebagai kewajaran, karena sudah seharusnya Tuhan itu memberikan umatnya berkat, berjaga atas umatnya, tidak melupakan umatnya. Sementara kalau terjadi sesuatu yang buruk atas hidup kita, misalnya sakit, kerugian dalam berdagang, atau gagalnya usaha kita, maka kita cepat mengingat Tuhan agar kembali berjaga. Kita mengingatkan Tuhan. Istilah Gusti Boten Sare atau yang diartikan Tuhan tidak tidur bisa jadi bukan lahir dari keyakinan akan kasih sayang Tuhan yang akan selalu menyertai, tetapi juga mengingatkan Tuhan agar tidak boleh tutup mata atau tertidur melihat umatnya diperlakukan tidak adil. Ayo bangun Tuhan, jangan tidur saja, lihat tuh kerjaan masih banyak. Masakan kau biarkan orang-orang jahat itu menyakiti hatiku dan menghinakan namamu? Tetapi jika Tuhan tidak juga bertindak sesuai dengan keinginan hati dan keinginan cara kita, maka kita pun mulai meragukan keberadaan dan kuasa Tuhan. Sepanjang kehidupan ini, berapa banyak dari kita bertanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu maha tahu? Apakah Tuhan itu maha kuasa? Dan ketika kita merenungkan lebih lanjut pertanyaan ini, lalu saya pun bertanya-tanya apa maksudnya dan apa latar belakang pertanyaan ini bisa muncul. Maka taulah saya bahwa di balik pertanyaan-pertanyaan ini ada dua alasan. Yang pertama untuk menguji logika antara kemahatauan Tuhan dengan kemahakuasaan Tuhan. Dan yang kedua, ini yang paling sering, adalah akibat kekecewaan karena Tuhan dirasa tidak menolongnya saat ia mengalami sakit atau kesusahan hidup. Gusti ternyata sare atau tidur dan mengabaikan doa dan seruannya. Jadi sekali lagi, ada semacam tuntutan bahwa Tuhan harus berjaga dan mendatangkan kebaikan agar ia bisa disebut Tuhan. Itu adalah kewajaran, kewajiban. Dan sebagai kewajaran maka kita tidak perlu mengingat-ingat lagi kebaikan Tuhan. Kita baru menyalahkan Tuhan jika sesuatu yang buruk terjadi atas kehidupan kita. Kita marah, tidak lagi percaya, kita ngambek datang ke gereja dan menahan segala hal yang ada dalam hati kita. Kita tidak mau lagi membaca firman. Ya, sekali lagi, kita itu mudah melupakan kebaikan dan susah melupakan keburukan.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat Kristus, firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 1-5 mengingatkan kita agar janganlah kita melupakan kebaikan Tuhan. Mengapa? Ya karena Tuhan itu baik, dan tanpa kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak mungkin kita bisa hidup dan bertahan sampai hari ini. Persoalannya bukan pada Tuhan dan kebaikannya. Persoalannya ada pada memori dan emosi kita yang labil dan mudah lupa akan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita setiap hari. Ingatan kitalah yang rapuh. Rasa syukur kitalah yang jauh daripada kurang. Kalau diukurkan secara jujur mungkin nilainya 11 dari 1 miliar. Nah, mari kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur senantiasa untuk apapun yang kita sedang nikmati dan alami detik ini. Sebab Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin.